Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita karunia. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada malam hari ini kita lanjutkan bab yang baru dari Kitabul Ilm, bab yang ke-6, Babul Qiraah wal Ard 'alal Muhaddits, yaitu membaca atau ard memaparkan kepada ahli hadis. Ini bab pembahasan tentang turuqut tahammul lil hadis, tentang bagaimana seorang murid meriwayatkan hadis dari gurunya. Maka untuk memahami hal ini saya akan menyampaikan skema singkat tentang bagaimana cara seorang perawi meriwayatkan hadis dari gurunya, sehingga kapan dia mengatakan haddatsani, kapan dia mengatakan haddatsana, kapan dia berkata akhbaroni, kapan dia berkata akhbarona, kapan dia berkata amba'ani, kapan dia berkata amba'ana, kapan dia berkata qala lana, dzakara lana. Ini semua ada maknanya menurut ahli hadis, terutama para ahli hadis yang mutaakhirin, yang menunjukkan bahwasanya para ahli hadis mereka sangat hati-hati tatkala menyampaikan jenis periwayatan mereka dari guru mereka. Namanya cara-cara tahammulil hadis, turuqut tahammulil hadis, bagaimana cara-cara meriwayatkan hadis gitu. Masya Allah, spidolnya besar sekali. Maka ada beberapa cara, di antaranya lafalnya dari syekh atau guru. Jadi gurunya yang membaca hadis dan muridnya mencatat atau mendengar atau menghafalkan. Yang ngomong siapa? Gurunya. Maka ini ada dua kondisi secara umum, jika sang murid atau rawi hanya sendirian, maka dia bilangnya haddatsani. Dia mengatakan haddatsani. Jika ada murid yang lain, maka dia berkata haddatsana, telah menyampaikan kepada kami. Kalau ini telah menyampaikan kepadaku, haddatsani atau haddatsana. Tapi yang bicara apa? Gurunya. Yang kedua, jika dibacakan hadisnya kepada syekh, sebenarnya antum tidak perlu belajar begini, tapi gimana lagi? Saya suruh belajar Fathul Bari.
jika dibacakan hadisnya kepada syekh. Ya. Maka jika sendirian dia bilang akhbaroni, jika bersama yang lain dia bilang akhbarona. Jadi cara kedua, orang sekelompok murid datang kepada guru. Kemudian dia baca hadisnya di hadapan gurunya. Dia baca bukunya Syekh. Kata Syekh, "Na'am." Na'am, ya. Berarti dia boleh meriwayatkan hadis tersebut dari sang guru. Tapi waktu dia meriwayatkan dia bilang akhbaroni atau akhbarona karena lafalnya bukan dari Syekh. Karena lafalnya bukan dari Syekh. Paham? Dua ini mana yang lebih kuat? Mana yang lebih kuat secara sanad? Yang ini atau yang ini? Hah? Ada 3 pendapat. 3 pendapat ya. Mana yang lebih kuat? Menurut Imam Malik sama saja, enggak ada bedanya. Muhaddatsani, mau guru yang menyampaikan atau mau murid yang menyampaikan, guru membenarkan, enggak ada bedanya. Pendapat jumhur yang lebih kuat yang ini, haddatsani. Lebih kuat karena syekh yang menyampaikan itu lebih hati-hati. Pendapat sebagian ulama justru ini yang lebih kuat karena murid yang baca syekh menyimak dengan baik. Kalau salah dia bilang salah, kalau benar dia bilang benar. Ya, intinya dua-duanya sahih sanadnya. Kalau bilang haddatsani atau haddatsana, akhbarani atau akhbarana, maka hadisnya sahih. Baik, ada yang ketiga ya. Ini kalau kita bilang taruhlah tingkatan pertama. Ini tingkatan kedua, ada yang ketiga ya. Namanya ya al-ard. Jadi ada 2 juga modelnya. Jadi bukunya ya, buku ya, atau riwayat, mohon maaf, buku atau riwayat dipaparkan ke syekh. Jadi bedanya antara ini dengan ini, kalau ini dibacakan riwayatnya kepada syekh, kalau ini tidak dibacakan, cuma riwayat dipaparkan kepada syekh. Dipaparkan kepada syekh, diperlihatkan. Murid tidak bersuara, guru juga tidak bersuara. Kemudian sang guru memberi ijazah. Kemudian ya sang guru ya. Lalu sang guru, sang syekh atau setelah itu syekh memberi ijazah. Ijazah itu artinya diperbolehkan, ya. Maka para ulama bagi menjadi 2, ya. Pertama, ijazahnya langsung. Maka dia bilang nanti amba'ani atau anba'ana. Kalau dia sendiri dia mengatakan amba'ani, kalau dia banyak orang dia mengatakan amba'ana. Ya. Bisa jadi ijazahnya tidak langsung. Artinya syekh ya mengizinkan atau mengijazahkan lewat surat misalnya. Maka dia harus jelaskan amba'ani misalnya atau kataba ilayya syekh, maka dia mengatakan kataba ilayya
fulan ya. Ini sekedar contoh sederhana ya, bahwasanya dalam meriwayatkan hadis mereka sangat detail ya, sehingga kapan dikatakan haddatsani, kapan dikatakan haddatsana, kapan akhbarani, kapan akhbarana, kapan amba'ani, kapan amba'ana, kapan dia mengatakan kataba ilayya fulan. Nanti ada namanya, setelah itu namanya ijazah. Ijazah juga bermacam-macam modelnya. Ijazah, setelah itu ada namanya ijazah. Ijazah, sang guru memberikan buku tertentu, dia mengatakan saya ijazahkan engkau untuk meriwayatkan seluruh periwayatku dalam buku ini. Namanya ijazah dengan berbagai macam modelnya ya. Ini saya tidak akan menyampaikan semua. Ini saya sampaikan sebagian yang merupakan hal-hal yang sering kita dapatkan dalam sanad ya. Haddatsana haddatsani, akhbarana akhbarani, amba'ana amba'ani, kira-kira demikian sebagai gambaran. Nanti ada namanya wijada, ada namanya wasiyah ya. Kalau antum masuk kuliah hadis baru antum belajar ya. Baik ikhwan, kita masuk dalam bab ke-6. Saya bacakan. Sudah tulis? Kenapa mereka membedakan itu semua? Karena mereka tahu itu adalah amanah. Mereka tahu amanah, maka mereka tidak ingin terjebak dalam tadlis, penipuan. Ya, dia hanya mendapatkan buku, dia bilang haddatsani. Dapat buku, syekhnya kirim buku, kemudian dia bilang haddatsani, telah menyampaikan kepadaku syekh. Orang menyangka kalau baca dia dengar langsung lafal syekh. Maka dia tidak ingin menipu. Maka dia jelaskan cara periwayatan dia dengan detail ya. Itu maksudnya. Sehingga orang yang melihat sanad tersebut juga tahu kondisi dia tatkala meriwayatkan hadis, kemungkinan salah, kemungkinan benar, kalau terjadi pertentangan mana yang lebih kuat. Ini semua ada manfaatnya di kemudian hari ya. Tatkala menilai tentang masalah sanad hadis ya. Nanti ada namanya al-mudzakarah. Al-mudzakarah yaitu fulan ketemu dengan fulan, dia cerita ada riwayat begini tanpa dalam majelis sanad, bukan dalam majelis hadis. Maka nanti dia mengatakan qala li fulan, dzakara li fulan, sigohnya pun berbeda. Tatkala dia menyampaikan sehingga orang tahu oh ini majelis mudzakarah, hanya sekedar kumpul kemudian saling berbagi ilmu, bukan majelis hadis, bukan majelis tahdits. Ya, berbeda. Jadi ini semua ada bedanya. Nanti nama wijadah. Wijadah itu dia mendapati buku riwayat hadis dan dia tahu ini tulisan gurunya. Gurunya meriwayatkan hadis, namanya dia mendapati. Tapi dia tidak mendengar langsung dari gurunya dan gurunya tidak meriwayatkan buat dia. Cuma dia dapati ada buku tentang hadis tulisan gurunya, dia kenal. Maka dia mengatakan saya mendapati dalam sebuah buku dengan khat tulisan guru saya begini hadisnya. Ya, itu namanya wijadah. Ya. Namanya seperti sekarang para ahli tahqiq tatkala mereka mendapatkan manuskrip. Mereka mendapatkan manuskrip misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Ini tulisan Ibnu Taimiyah ini saya dapati. Ibnu Taimiyah tidak pernah mengizinkan dia untuk meriwayatkan buku yang dia tulis misalnya. Tapi dia dapat ini tulisannya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sehingga dia mengatakan ini di antara buku Ibnu Taimiyah. Namanya dia dapati ya, mendapati. Kalau al-wasiyah yaitu seorang ahli hadis sebelum dia meninggal dunia dia mewasiatkan bukunya kepada seorang muridnya misalnya. Apakah muridnya boleh meriwayatkan hadis dari buku yang diwasiatkan oleh gurunya? Timbul khilaf di kalangan para ulama. Cuma ingin saya sampaikan bahwasanya kalau antum mendapati semua model ini ya, haddatsana haddatsani, akhbarana akhbarani, amba'ana amba'ani, maka hadisnya semua dianggap bersambung. Dianggap apa? Sahih. Dianggap bersambung. Berarti sang murid bertemu dengan apa? Dengan guru. Baik, kita lanjutkan bab yang ke-6, babul qiraa'ah wal ard 'alal muhaddits. Bab tentang membaca dan memaparkan kepada ahli hadis. Wa ra'al Hasanu was Tsauri wa Malikun al-qira'ata jaizan. Menurut Hasan al-Basri dan Sufyan ats-Tsauri dan Imam Malik bahwasanya membacakan hadis di hadapan syekh sehingga dengarkan itu adalah periwayatan yang sah dan diperbolehkan. Wa ihtajja ba'dhum fil qira'ah 'alal alim bi hadits Dhimam bin Tha'labah. Dan para ahli hadis yang membolehkan membaca
hadis di hadapan syekh dan syekh hanya membenarkan al-qiraah ya, yang akhbaroni, paham? Itu namanya qiraah ala syekh, membaca di hadapan syekh. Lafalnya dari mana? Dari guru apa dari murid? Dari murid, syekhnya yang membenarkan. Ya, maka ini mereka berdalil dengan hadis Dimam bin Sa'labah, di mana dia berkata kepada Nabi, Allahu amaraka an tusalli as-salawat. Kata Dimam bin Sa'labah, wahai Rasulullah, apakah Allah yang menyuruhmu untuk salat 5 waktu? Qala na'am. Nabi mengatakan benar. Jadi yang lafalnya dari mana? Dari murid, dari sahabat Dimam bin Sa'labah. Nabi hanya membenarkan. Itu mirip seperti majelis tahdits. Tatkala murid membaca, dia mengatakan, misalnya muridnya namanya Slamet, gurunya namanya Paijo. Maka Slamet baca, telah mengabarkan kepada kami Paijo dari siapa, dari fulan. Paijo gurunya tidak ngomong, dia diam aja. Benar, lanjut. Berarti dia boleh meriwayatkan hadis an Paijo, bukan an Paijo. Akhbaroni apa? Paijo. Kalau rame-rame dia bilang apa? Akhbarona Paijo. Ya. Paham? Paham Paijo? Paham. Selamat paham atau tidak? Ya. Wahtaja Malikun bisak yukra'u alal qaum fayaqulun ashhadana fulan. Al-Imam Malik berdalil dengan sak itu semacam daftar ya, yang telah diakui ya, yang dibaca di atas suatu kaum ya, kemudian mereka berkata ashhadana fulan, bahwasanya si fulan telah mengirimkan kami ini ya, mempersaksikan kami tulisan tersebut. Wa yuqra' dzalika qira'atan alaihim, kemudian dibacakan kepada mereka. Wa yuqra' 'alal muqri' fa yaqulul qari' aqra'ani fulan. Kemudian sebagaimana murid membaca kepada al-muqri', maka yang membaca tadi mengatakan aqra'ani, telah mengajarkan kepadaku si muqri'. Si muqri' itu yang gurunya. Jadi al-qari' itu murid, al-muqri' itu guru. Ya. Seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an murid yang baca atau guru yang baca? Murid yang baca. Kemudian sang guru yang benarkan. Benar, kalau salah dia benarkan, kalau salah dia betulkan, ya. Dan seterusnya. Tetapi seakan-akan dia mengatakan aqra'ani fulan. Si fulan telah mengajari saya Al-Qur'an. Padahal yang baca dia. Yang baca sang murid. Guru hanya membenarkan atau menyalahkan. Kemudian haddatsana Muhammad bin Salam, haddatsana Muhammad bin Hasan Al-Wasiti an Auf anil Hasan qala la ba'sa bil qira'ah 'alal alim. Kata dia tidak mengapa ya dengan al-qira'ah membaca sesuatu kepada seorang alim. Kemudian Imam Al-Bukhari berkata wa akhbarana Muhammad bin Yusuf Al-Firabri wa haddatsana Muhammad bin Ismail Al-Bukhari qala haddatsana Ubaidullah bin Musa an Sufyan qala idza quri'a 'alal muhaddits fala ba'sa an yaqula haddatsani. Bahkan ada pendapat yang mengatakan kalau murid baca dia boleh meriwayatkan hadis tersebut dengan mengatakan haddatsani. Secara umum dia harusnya bilang apa? Akhbaroni. Tetapi sebagian ulama berpendapat tidak ada bedanya akhbaroni sama haddatsani. Toh sama-sama saja. Apakah lafalnya dari syekh atau lafalnya dari sang murid, sang murid boleh meriwayatkan dengan haddatsani atau akhbaroni. Seperti pendapat pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Qala wa sami'tu Aba Asim yaqul an Malik wa Sufyan al-qira'ah al-alim wa qira'atuhu sawa. Menurut pendapat Malik dan Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik dan Sufyan Ats-Tsauri, membaca hadis kepada sang guru atau gurunya baca langsung sama saja, enggak ada bedanya. Ini tadi di antara mazhab yang mengatakan tidak ada bedanya antara lafalnya dari syekh atau lafalnya dari murid. Tingkatannya sama. Paham secara global? Paham atau tidak? Baik, kita bacakan hadisnya. Hadis ke-63. Imam Al-Bukhari berkata qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Laits an Sa'id huwa al-Maqburi an Syariq ibn Abdullah bin Abi Namr annahu sami'a Anas bin Malik yaqul. Anas bin Malik berkata, "Bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid." Tatkala kami sedang duduk-duduk di masjid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala rajulun ala jamalin. Tiba-tiba ada seorang masuk naik onta. Fa anakhahu fil masjid, kemudian dia tandemkan onta tersebut di masjid.
Ya, maka ada khilaf di kalangan para ulama apakah ontanya dia tendamkan dalam masjid atau di luar masjid. Namun sebagian riwayat menunjukkan dia tendamkan, dia ikatkan onta tersebut di luar masjid, bukan dalam masjid. Summa aqalahu, kemudian dia pun mengikat onta tersebut ya. Jadi ontanya ditendamkan itu didudukkan, kemudian onta kan kalau duduk begini kan. Nah, kakinya itu dikasih ikol, dikasih apa? Ikol, kasih tali sehingga dia enggak bisa berdiri ya. Dia enggak bisa berdiri. Kalau dia beri kasih tali, dia jalan-jalan, dia suruh duduk, setelah itu kakinya dikasih ikatan sehingga dia enggak bisa gerak. Itu namanya ikol. Kalau dia mau pergi, ikolnya dicabut, naik lagi di atas onta. Tsumma qala lahum ayyukum Muhammad. Kemudian orang ini berkata, yang Muhammad mana di antara kalian? Ya. Dia cari nabi, tapi dia enggak tahu Muhammad yang mana ya. Sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, ayyukum, ini orang Arab Badui. Imam bin Sa'labah ini orang Arab Badui. Kata dia, ayyukum Muhammad, siapa di antara kalian Muhammad? Wan nabiyyu muttaqi'un baina dhuhranaihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar pada sesuatu di tengah-tengah para sahabat. Faqulna hadza rajul abyadul muttaqi'u. Maka kami berkata, itu Muhammad. Itu lelaki yang berkulit putih yang sedang bersandar. Itulah yang kau cari. Sini disebutkan Nabi al-Abyad, dan dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu warna kulit tubuhnya ya putih, tapi bukan putih bersih, tapi putih kemerah-merahan. Ya. Dia tidak putih sekali, tidak ya, tidak, tapi putih ya, mungkin kecoklat-coklatan, tidak putih sekali ya. Beliau tidak putih sekali dan juga tidak hitam, tapi tidak juga dikatakan hitam. Putihnya tidak putih seperti mungkin, mohon maaf, seperti orang Cina itu kan putihnya lain, bukan putih seperti itu, bukan putihnya orang Arab, bukan seperti itu. Kemudian faqala lahu rajul, orang lelaki itu berkata, orang Arab Badui ini, Ibnu Abdul Muttalib, kau anaknya Abdul Muttalib? Faqala lahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qad ajabtuka. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki itu berkata kepada Nabi, inni sa'iluka famushaddidun alayka fil mas'alah fala tajid alayya fi nafsik. Saya akan bertanya kepada engkau dan saya akan kenceng dalam bertanya. Jangan kau tersinggung kepadaku. Ya. Kata dia, jangan tersinggung kepadaku. Sahabat enggak ada yang berani begini. Hanya Arab Badui yang berani begini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sal amma badalak." Silakan tanya yang kau inginkan. Faqala as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablak. Aku bertanya kepada engkau demi Rabbmu dan demi Rabb orang-orang sebelum engkau. Allahu arsalaka ila nasi kullihim. Apakah benar Allah telah mengirim engkau untuk seluruh manusia? Faqala, Nabi menjawab, Allahumma na'am. Benar. Omongannya dari Nabi atau dari yang bertanya? Dari yang bertanya. Ini seperti al-qira'ah ala syekh. Jadi murid yang ngomong, guru hanya membenarkan. Kemudian dia berkata lagi, anshuduka billah. Demi Allah, Allahu amaraka an tusalliya shalawatil khamsa fil yaumi wal lailah. Apakah benar Allah yang memerintahkan engkau untuk salat 5 waktu sehari semalam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma na'am, benar. Qala anshuduka billah. Dengan nama Allah, Allahu amaraka an tasuma hadha syahra minas sanah. Apakah Allah yang telah memerintahkan engkau untuk berpuasa di bulan Ramadan setiap tahunnya? Qala Allahumma na'am, kata Nabi, benar. Qala anshuduka billah, aku demi Allah aku bertanya lagi kepada engkau, Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi shadaqata min agniyaina fataqsimuha ala fuqara'ina. Benarkah Allah yang memerintahkan engkau untuk mengambil sedekah ini dari orang-orang kaya di antara kami, lantas engkau bagikan kepada orang-orang miskin di antara kami, yaitu zakat? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma na'am, benar. Faqala rajul, amantu bima ji'ta bihi, aku beriman dengan apa yang engkau bawa. Wa ana rasulu man wara'i min qaumi, dan aku adalah utusan dari kaumku di belakangku. Wa ana Dhimam ibnu Sa'labah, dan aku adalah Dhimam bin Sa'labah, akhu Bani Sa'ad bin Bakar. Maka saya adalah Dhimam bin Sa'labah, saudara dari Bani Sa'ad bin Bakar. Dia kenalkan dirinya, dan dia di Arab Badui. Makanya ya, Anas pernah berkata, kunna nuhina fil Qur'an an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Kami dilarang dalam Al-Qur'an
untuk bertanya-tanya kepada Nabi. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Allah berkata, wahai kaum mukminin, wahai para sahabat, jangan suka bertanya-tanya kepada Nabi, ya. Kalau dibukakan nanti menjadi menyusahkan kalian. Ya, bertanya-tanya tadinya halal menjadi haram, ya. Maka para sahabat kalau bertanya mikir-mikir, ya. Tidak lantas bertanya. Fakana yu'jibuna an yaji'a ar-rajulu min ahli al-badiyatil aqil. Maka kami senang kalau ada orang Arab Badui yang cerdas datang bertanya, fayas'aluhu, lalu bertanya kepada Nabi tidak pakai malu-malu, langsung tanya. Wa nahnu nasma', dan kami menjawab, mendengar pertanyaan dan jawabannya. Jadi kalau orang Badui datang mereka senang, ya. Ya. Karena mereka segan untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hal yang menunjukkan Imam bin Sa'labah Arab Badui tapi dia cerdas, dia berkata sebelum bertanya kepada Nabi, dia mengatakan, inni sa'iluka wa musyaddidun alaik fala tajid, ya, fala tajid alayya fi nafsik, ya, kata dia, fala tajid alayya fi nafsik, kata dia, wahai Muhammad, aku akan bertanya kepada engkau dan aku sungguh-sungguh bertanya, aku akan kencang bertanya, jangan kau tersinggung denganku. Ini menunjukkan dia cerdas. Arab Badui yang lain tidak ada yang begitu, datang-datang langsung apa? Nanya. Jadi dia minta uzur dulu, mungkin pertanyaan saya memberatkan engkau wahai Muhammad, tapi jangan kau tersinggung, ya. Ini menunjukkan dia apa? Arab Badui yang cerdas. Dalam riwayat yang lain dari Abu Awanah, Anas berkata, wa kanu ajra'a ala dzalika minna. Orang Arab Badui lebih berani bertanya daripada kami. Sisi pendalilannya jelas bahwasanya al-qira'ah ala syekh, kalau seorang perawi membaca hadis kepada sang guru, kemudian sang guru mengatakan na'am, lanjut, maka sang murid boleh meriwayatkan kepada orang lain, qala akhbarani, telah menyampaikan kepadaku guruku, padahal gurunya tidak menyampaikan karena lafalnya dari sang murid. Faham? Benar faham? Insyaallah. Baik. Kita bacakan lagi bab berikutnya, masih berkaitan dengan ini, ya. Ada namanya istilahnya al-munawalah. Al-munawalah, ya. Al-munawalah yaitu sang guru memberikan riwayatnya kepada sang murid, ya. Dia kasih, ya, kepada sang murid dan dia mengatakan silakan riwayat dariku. Dia kasih izin untuk meriwayatkan dari buku tersebut, ya. Ya, diriwayatkan dari buku tersebut. Dia punya buku kumpulan hadis, dia mengatakan ambil buku ini riwayatkan dariku. Itu namanya dia memberikan buku kepada sang murid, namanya munawalah, ya. Taib, dalilnya ini bab ketujuh. Bab ma yuzkaru fil munawalah. Bab perkara yang berkaitan dengan al-munawalah. Wa kitabi ahli ilmi bil ilmi ilal buldan. Demikian juga para ahli ilmu yang menulis buku dikirimkan kepada kota-kota. Wa qala Anasun, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, nasakha Utsman al-masahif. Utsman dia menyalin mushaf. Fa ba'atha biha ilal afaq. Kemudian dia kirim kepada kota-kota. Disebutkan ada yang mengatakan di awal kali Utsman menulis atau menyalin 4 nuskhah, kemudian dikirim ke berbagai kota. Ada yang mengatakan Utsman menulis 7 nuskhah, dikirim ke Basra, ke Irak, ke Kufah, ya, ke Syam, ke Mekah, dan 1 dia simpan di kota Madinah. Ya. Wa ra'a Abdullah bin Amr wa Yahya bin Sa'id wa Malikun dzalika jaizan. Menurut mereka ahli hadis ini, Abdullah bin Amr, Yahya bin Sa'id dan Imam Malik mengatakan cara meriwayatkan hadis dengan begini boleh, tidak jadi masalah. Dalilnya apa? Dalilnya Utsman meriwayatkan Al-Qur'an, dikirim kepada, tidak bertemu langsung kan, tapi hanya kasih Al-Qur'an. Tidak ada pertemuan antara guru dengan apa? Murid. Tapi dia izinkan kepada mereka dengan memberikan buku kepada murid-murid yang ada di Irak, di Syam, di Basrah, di Kufah untuk meriwayatkan Al-Qur'an. Ini menunjukkan cara periwayatan dengan memberikan buku kepada murid ini juga diperbolehkan. Ini juga diperbolehkan. Ini tidak harus guru baca atau murid baca. Terkadang guru kasih buku, silahkan riwayatkan. Wahtajja ba'dhu ahli al-Hijaz fil munawala bi hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu kataba li amir sariyah kitaban.
Dan sebagian ahlul Hijaz itu para ahli hadis di daerah Hijaz. Hijaz maksudnya Mekah dan Madinah. Kalau disebut Hijaz maksudnya Mekah dan Madinah. Mereka berdalil dengan bolehnya al-munawalah dengan hadis Nabi, ya, bolehnya dengan memberikan buku, tidak harus ketemu, tidak harus maksudnya syekh baca atau murid baca. Antum masih nyambung sampai sekarang? Masih nyambung ya? Yang kita sebutkan ini semuanya guru ketemu apa? Murid ya. Namun ada murid ketemu guru atau tidak ketemu murid sama sekali tapi dia kirim kepada muridnya, boleh. Atau dia kasih kepada muridnya nanti baca nanti. Tidak mesti dibaca di depan dia. Jadi Nabi pernah memberikan suatu tulisan kepada pemimpin Sariyah. Sariyah seringkali kita sampaikan Sariyah adalah pasukan perang yang Nabi tidak ikut. Kalau pasukan perang yang Nabi ikut serta namanya apa? Perangan namanya apa? Ghazwah. Peperangan tersebut namanya apa? Ghazwah. Tapi kalau Nabi tidak ikut namanya Sariyah. Pasukan tersebut namanya Sariyah. Wa qala, Nabi berkata kepada sang pemimpin pasukan tersebut, la taqra'hu hatta tablugha makana kadza wa kadza. Jangan kau baca surat ini sampai kau tiba di suatu tempat. Jadi Nabi punya strategi dalam berperang, strategi baru. Dikirim beberapa orang pergi perang. Perintahnya apa? Enggak tahu. Karena ada banyak mata-mata. Kalau Nabi bilang sekarang mungkin ada yang tahu. Sudah kalian pergi aja sampai sana, nanti sana baru buka isinya perintahnya apa. Paham? Ini strategi Nabi SAW di antara peperangan. Jadi para pasukan pergi dulu, sang pemimpin bawa surat dari Nabi. Kata Nabi, kalau kau sudah sampai di kota tersebut, buka itu isi surat. Lihat perintahnya apa. Ini dijadikan dalil bahwasanya sang pemimpin meriwayatkan dari Nabi tanpa ada suara dari Nabi, isinya apa, tapi hanya dikasih apa? Dikasih buku. Ya. Paham? Itu namanya munawalah, dikasih buku. Serah terima. Munawalah ternyata serah terima. Falamma balagha dzalikal makan qara'ahu 'alan nasi wa akhbarahum bi amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sang pemimpin sampai di tempat tersebut, maka dia pun buka suratnya, dia bacakan kepada anak buahnya, dia bilang, "Ini Nabi perintah dalam surat ini begini." Inilah salah satu dalil tentang bolehnya munawalah. Baik, kita bacakan hadis berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ismail bin Abdullah, qala haddatsani Ibrahim bin Sa'ad, an Saleh an Ibnu Syihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, anna Abdullah bin Abbas akhbarahu, bahwasanya Ibnu Abbas mengabarkan ya kepadanya dengan berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha bi kitabihi rajulan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis suatu tulisan dan dia mengirim tulisan tersebut melalui seorang utusan. Wa amarahu an yadfa'u ila azimil Bahrain. Sampaikan suratku ini kepada Raja Bahrain, kata Nabi. Ini sama, mengirimkan surat kepada orang lain. Ila Kisra. Fadafa'u azimul Bahrain ila Kisra. Kemudian Raja Bahrain, karena Bahrain di bawah kekuasaan Kisra Persia, maka Raja Bahrain menyerahkan surat tersebut kepada Kisra. Kisra adalah pemimpin Persia. Pemimpin Persia, Raja Persia tatkala itu. Falamma qara'ahu mazzaqahu. Tatkala Raja Persia membaca surat tersebut, maka dia pun robek surat tersebut. Fahasibtu anna Ibnu al-Musayyib qala, maka menurutku Ibnu al-Musayyib berkata, Ibnu al-Musayyib tabi'in, qala fada'a alaihim Rasulullah sallam an yumazzaqu kullu mumazzaq. Maka waktu Nabi tahu suratnya dirobek, maka Nabi mendoakan keburukan bagi mereka agar mereka dihancurkan dengan sehancur-hancurnya ya. Mereka kalau tidak salah dalam satu riwayat akhirnya utusannya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, rajamu telah terbunuh. Ya, dan benar akhirnya Raja Kisra yang merobek surat Nabi tadi dibunuh oleh putrinya sendiri. Sampaikan bahwasanya Robku telah membunuh Rob kalian ya. Robku telah membunuh apa? Rob kalian. Karena orang-orang Persia menganggap rajanya seperti Tuhan ya, seperti Tuhan. Baik. Sampai di sini masih paham sisi pendalilannya? Masih namanya munawalah. Jadi kita sudah dapati beberapa model periwayatan. Yang pertama apa? Syekh yang membaca. Ya. Ini ada dua, haddatsani atau haddatsani. Yang kedua murid yang membaca.
Maka bisa diriwayatkan apa? Akhbaroni dengan akhbarona. Kalau sang murid sendiri dia mengatakan akhbaroni, kalau sang murid hadir banyak orang dikatakan akhbarona. Ya. Yang ketiga, iya, jadi ditunjukkan kepada Syekh. Ini ada buku Syekh. Dia kata Syekh, ya, saya ijazahkan kepadamu. Tanpa suara, tanpa sang Syekh, Syekh tidak membaca isi buku, sang murid juga tidak membaca isi buku, tapi dikasih izin, ya, dikasih izin. Itu namanya al-ardu, ya. Ada namanya munawalah. Ya. Munawalah, Syekh kasih buku. Apakah langsung kepada muridnya dia kasih atau dia kirim kepada negeri yang lain? Itu namanya munawalah. Salah terima buku. Kalau al-ardu, murid yang bawa buku kasih ke Syekh. Syekh lihat, riwayatkan. Tidak perlu dibaca. Ini semua adalah metode periwayatan hadis. Baik, kita lanjutkan hadis ke-65. Qala haddatsana Muhammad bin Muqatil Abul Hasan. Qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik qala kataba Nabi sallallahu alaihi wasallam kitaban. Dari Anas bin Malik dia berkata, Nabi pernah menulis suatu surat. Au arada an yaktub, yaitu Nabi ingin menulis suatu surat untuk dikirimkan kepada para raja. Faqila lahu, maka disampaikan kepada Nabi, innahum la yaqra'una kitaban illa makhtuman. Wahai Rasulullah, para raja tersebut tidak akan baca surat kecuali ada stempelnya. Fattakhadha khataman min fiddatin naqshuhu Muhammad Rasulullah. Maka akhirnya Rasulullah sallam ambil cincin, pakai cincin. Cincin tersebut terbuat dari perak dan tertulis di situnya Muhammad Rasulullah. Ka'anni anzuru ila bayadhihi fi yadihi. Seakan-akan aku melihat, kata anak saya, seakan-akan masih melihat bagaimana putihnya cincin tersebut di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu li Qatadah, sang perawi berkata kepada Qatadah, yang Qatadah meriwayatkan dari Anas, man qala naqsyu Muhammad Rasulullah? Siapa yang bilang bahwasanya tulisan di cincinnya itu Muhammad Rasulullah? Kata Qatadah, Anas yang ngomong, karena Anas lihat langsung Nabi pakai cincin tulisannya apa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil juga menguatkan tadi munawalah, bahwasanya Rasulullah SAW seorang guru boleh mengirim buku kepada muridnya, baik langsung maupun secara tidak langsung, dengan mengatakan riwayatkanlah dariku isi buku ini. Ya, apakah langsung ketemu muridnya atau dia kirim? Dalilnya Nabi mengirim surat. Ya. Ya, mengirim surat untuk dibacakan, untuk diriwayatkan isi surat tersebut. Ya. Tanpa ada lafal dari Nabi, tanpa ada lafal dari murid. Ya. Nabi hanya kirim. Paham sisi pendalilannya? Paham ya. Baik. Hadis ini dalil bahwasanya boleh memakai cincin. Boleh memakai apa? Cincin. Tapi tidak boleh pakai cincin dari emas, karena pakai cincin dari emas hukumnya haram. Ya. Saya ditanya berapa kali, ya. Jam katanya pakai emas. Ini bukan jam emas ya. Ya, ini bukan jam emas ya. Masa Ustaz pakai emas ya? Antum husnuzon lah, jangan suudzon. Ada yang tulis saya ragu dengan jam Ustaz ya. Ya ini bukan emas ya, bukan emas. Ada yang bilang ragu dengan cincin Ustaz. Cincin Ustaz itu ada apanya? Karena saya waktu ceramah terlihat cahaya, seakan-akan dia berwarna emas. Padahal ini perak. Ini apa? Ini perak ya. Ya, ini perak. Saya sebenarnya nggak suka pakai cincin, ya sudah sampaikan. Cuma ini dibelikan sama istri saya, langsung di tempatnya langsung dipakaikan. Ya sudahlah, apa boleh buat ya. Jadi boleh pakai cincin dari perak. Kemudian ini juga dalil bahwasanya bertasyabuh pada perkara-perkara yang bermanfaat tidak jadi masalah. Jadi memakai cincin atau bukan memakai cincin, memberi stempel pada surat itu perkara duniawi, itu bukan kebiasaan orang Arab. Itu kebiasaan raja-raja Persia, raja-raja Romawi. Namun Nabi dikasih tahu, ya Rasulullah, ada kode etik kenegaraan, bahwasanya kalau surat itu tidak bisa diterima kecuali di stempel. Maka Nabi bertasyabuh dengan mereka atau tidak? Bertasyabuh dengan mereka, tapi pada perkara yang bermanfaat, tidak ada masalah. Contoh, saya punya kawan, dia cerita, Ustaz, kebiasaan orang Yahudi itu makan buah sebelum apa?
sebelum makan besar. Mereka makan buah. Itu kebiasaan orang Yahudi. Apakah itu sunnah Nabi? Nabi dulu tidak ada buah-buahan seperti kita. Ustaz katanya Nabi makan buah terlebih dahulu. Saya belum tahu. Nabi makan buah. Korma itu bukan buah-buahan. Korma itu apa? Makanan pokok. Jadi Nabi tidak ada makan buah-buah sebelum makan besar ya. Karena memang tidak ada buah-buahan tatkala itu. Tapi orang Yahudi kebiasaan mereka makan buah sebelum apa? Makan. Kalau itu bermanfaat, boleh kita ikut atau tidak? Boleh. Jadi tasyabuh pada perkara yang bermanfaat tidak jadi masalah ya. Tidak dipermasalahkan ya. Kalau ada kebiasaan orang-orang kafir yang baik, kita ikuti. Terkadang mereka dibukakan ilmu dunia lebih daripada kaum muslimin, atau mereka lebih dahulu tahu daripada kaum muslimin. Nah, kalau kita tahu kebiasaan tersebut baik, ikuti aja, enggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah bertasyabuh pada sifat khusus mereka atau tradisi khusus mereka yang tidak ada kaitannya dengan manfaat. Tidak ada kaitannya dengan manfaat. Ya. Ini masalah orang-orang semangat mengikuti mereka pada perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Gaya rambut hijau, rambut hitam ya. Diikuti yang seperti itu tidak ada manfaatnya. Ya. Pakai hak tinggi semuanya pakai ikut hak tinggi. Saya kadang lihat ibu-ibu pakai hak tinggi saya kasihan. Pertama dia ketahuan pendek. Yang kedua jalannya setengah mati, apalagi yang hak tinggi yang kayak kasihan. Kalau tinggi-tinggi dikit tidak ada masalah. Kadang tinggi sekali sampai kayak jinjit begitu kasihan ya. Itu dari mana kebiasaan yang tidak diperbolehkan? Itu kebiasaan orang kafir. Dulu tidak ada model seperti itu diikuti oleh model-model yang tidak ada manfaatnya. Baik, kita lanjutkan. Bab berikutnya, sudah kita selesai dari yang susah-susah ini. Sekarang kita masuk yang mudah-mudah. Tapi yang penting antum tahulah ya, ini istilah-istilah dalam ilmu hadis. Paling tidak antum ada gambaran ya. Bab man qa'ada haitsu yantahi bihil majlis. Bab tentang orang yang duduk di mana dia dapati terakhir di majlis. Dia datang terlambat di mana dia dapat terakhir duduk di situ. Wa man ra'a furjatan fil halqah fajalasa fiha. Yang model kedua orang yang lihat dia datang terlambat tapi dia di depan ada kosong, maka dia masuk kemudian duduk di tempat kosong tersebut. Jadi dua model. Yang satu datang terlambat, dia duduk di akhir majelis. Di mana yang dia dapat, dia duduk di situ. Dapat sebelah sini, dia duduk sebelah sini. Yang kedua tidak, dia datang terlambat, dia lihat depan kok ada kosong, maka dia masuk di tengah-tengah. Dua-duanya boleh ya. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ismail, qala haddatsani Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha anna Aba Murrah maula Aqil bin Abi Talib akhbarahu an Abi Waqid Al-Laitsi. Jadi Abu Waqid Al-Laitsi anna Rasulullah sallallahu bainama huwa jalisun fil masjid. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid. Wan nasu ma'ahu, dan orang-orang sedang bersama Nabi, para sahabat. Idz aqbala thalathatu nafarin, tiba-tiba datang 3 orang, terlambat semuanya. Fa aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun. 3 masuk, yang 1 pergi, yang 2 tetap masuk. Qal fa waqafa ala Rasulillah, maka dua-duanya berdiri melihat kondisi majelis. Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan, adapun yang salah satu di antara kedua yang tetap masuk tadi, dia melihat ada celah di tengah-tengah majelis. Fil halqah. Fajalasa fiha, kemudian dia masuk, dia duduk di rongga tersebut. Wa amal akharu fajalasa khalfahum, yang satunya dia duduk di penghujung majelis karena dia tidak ingin masuk di tengah-tengah. Fa amma tsalitsu fa adbara dhahiban, adapun yang ketiga dia pergi. Dia tadi begini balik berpaling pulang. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selesai Rasulullah SAW dari majelisnya, dari pengajiannya, beliau berkata, "Ala ukhbirukum anin nafari thalatha." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang 3 orang tadi yang datang terlambat? Amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah. Adapun yang salah satunya dia menuju dalam naungan Allah, maka Allah naungi dia, yaitu yang masuk di tengah-tengah rongga tadi. Ini dalil bahwasanya boleh seorang masuk di tengah-tengah rongga selama tidak mengganggu orang lain. Jangan rongga kemudian dia loncat-loncat orang, jangan ya. Misi masuk. Enggak ada masalah. Dalilnya hadis ini. Boleh, tapi dengan sopan, santun, tidak menyakiti yang lain. Wa amal akhar fastahya Allahu minhu. Adapun yang satunya yang tadi duduk paling belakang, dia malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepadanya. Artinya tidak seperti yang pertama.
Wa amal akhar, adapun yang ketiga, fa aradallahu anhu. Dia berpaling maka Allah pun berpaling darinya. Baik hadirin, kita lanjutkan setelah Isya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita ya tentang hadis 3 orang yang terlambat datang di majelis ya. Maka yang satu yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa arada, dia berpaling maka Allah pun berpaling darinya ya. Perlu membahas ya di antara sifat-sifat Allah ya bisa dibagi menjadi 3 ya. Sifat-sifat Allah secara bisa dibagi menjadi atau sifat yang disandarkan kepada Allah bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama namanya sifatu al-kamal ya, alal itlaq. Yang kedua atau sifat yang sempurna secara mutlak. Yang kedua sifat sempurna dengan syarat. Dan yang ketiga adalah sifat yang kurang, tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi ada 3. Jadi sifat-sifat yang disandarkan kepada Allah ada 3. Yang pertama namanya sifatul kamalin alal itlaq. Itu sifat yang sempurna secara mutlak. Contoh maha hidup ya. Maha berbicara, melihat, mendengar dan lain-lain. Yang kedua namanya sifatun naqs. Sifat kekurangan. Kekurangan maka dinafikan dari Allah. Contoh la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tidak. Contoh tidur, ngantuk. Allah nafikan. Lelah ya. Lapar ya. Dan lain-lain. Yang ketiga ya. Sifatu kamalin biqaidin, yaitu sifat sempurna dengan syarat ya. Di antaranya ya contohnya dan tidak boleh syarat dan tidak boleh disendirikan. Tidak boleh disebutkan secara sendiri. Contoh Allah menipu. Menipu itu sifat yang buruk, tapi menipu orang-orang yang menipu maka itu yang terbaik. Seperti Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Semuanya orang munafik menipu Allah dan Allah menipu apa? Menipu mereka. Jadi sifat Allah menipu mereka ini sempurna bagi orang-orang yang tukang penipu. Paham? Tapi tidak boleh kita bilang Allah menipu. Maka tidak boleh kita sebutkan sifat Allah menipu. Tapi kita bilang di antara kesempurnaan Allah bisa menipu orang yang menipu. Contohnya seperti wa makaru wa makarallah. Mereka punya rencana buruk dan Allah punya rencana buruk bagi mereka. Tidak boleh kita bilang di antara sifat Allah rencana buruk, tidak boleh. Tapi rencana buruk sebagai balasan kepada orang yang berencana buruk. Ya. Seperti dalam hadis ini ya.
eh sebentar ya, fa'aradallahu anhu ya. Dalam hadis yang kita sedang bahas, fa'arada, kemudian jawabannya fa'aradallahu anhu. Allah berpaling, itu sifat yang buruk kalau sendirian, tetapi berpaling bagi orang yang berpaling, maka itu sifat yang sempurna. Seperti Allah berkata lagi dalam Al-Quran, Allahu yastahzi'u bihim. Allah mengejek orang munafik. Allah mengejek orang munafik. Kenapa? Karena mereka mengejek orang-orang beriman. Ya. Innama nahnu mustahzi'un, Allah yastahzi'u bihim. Kata mereka orang munafik, kami hanya mengejek orang-orang beriman. Kata Allah, Allah yang mengejek mereka. Allah buktikan nanti pada hari kiamat kelak. Allah berikan tatkala orang-orang munafik sama orang-orang beriman fi zulmah, dalam kegelapan, sebelum sirat, sebelum jalan menuju surga di atas permukaan neraka jahanam. Maka Allah berikan cahaya kepada mereka semua untuk lewat sirat tersebut. Karena kalau gelap, salah lewat, maka terjerumus dalam neraka jahanam. Maka orang muslimin dikasih cahaya, orang-orang munafik juga dikasih cahaya. Mereka sudah senang, tiba-tiba Allah redupkan cahaya mereka. Allah ngejek mereka. Allah ngejek mereka. Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid ya. Kemudian ya, mereka berkata ya, Unzuruna naqtabis min nurikum. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Hari di mana tatkala orang-orang munafik dari kalangan lelaki dan orang-orang munafik dari kalangan wanita berkata kepada orang beriman, tunggulah kami, bagilah cahaya kalian. Ya, karena cahaya mereka redup. Kata Allah, kata orang-orang beriman, "Kailarji'u wara'akum faltamisu nura." Baliklah kalian, carilah cahaya di tempat kalian. Ya. Jadi mereka diejek oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dalam hadis ini, fa'arada Allahu anhu. Dia berpaling, maka Allah berpaling meninggalkannya. Sudah malam kah? Ya. Kita lanjutkan Kita lanjutkan pekan depan, tanya jawab. Apa mau lanjut lagi? Hah? Tanya jawab aja ya. Saya suaranya juga habis juga. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan ya. Sampai sini aja dulu. Yang mau bertanya saya persilahkan. Mohon tanggapan Ustadz mengenai Saudi Arabia yang sekarang memperlakukan penarikan pajak penambah nilai 5% sejak 2 Januari 2018 ya. Saya katakan itu urusan politik mereka. Mereka lebih tahu tentang kondisi ekonomi mereka. Tapi secara umum pajak itu kalau ditarik tanpa ada timbal balik, maka itu yang haram secara mutlak dengan kesepakatan para ulama. Yang kata Nabi SAW, sahibu maksin finnar, bahwasanya orang yang menarik pajak, malakin orang itu di neraka jahanam. Apa hak dia malakin orang tanpa ada timbal balik? Tapi pajak yang diambil karena ada timbal balik, maka ini yang jadi pembahasan di kalangan para ulama. Ya, sejauh mana timbal balik tersebut, sejauh mana dimanfaatkan timbal balik tersebut. Ya. Contoh terkadang negara memerlukan pajak dari rakyat dalam kondisi darurat. Seperti misalnya sederhana, negara dalam kondisi sulit, ya. Kemudian sumber-sumber zakat sudah ada namun tidak mencukupi, ternyata negara mau diserang oleh negara lain, membutuhkan dana untuk membeli senjata misalnya, maka dia boleh menarik pajak dari rakyatnya secara paksa ya, dalam rangka untuk mempertahankan stabilitas keamanan negara. Ini contoh sederhana, dalam kondisi tertentu pajak itu diperbolehkan ya. Ya, sejauh mana pemerintah Arab Saudi menerapkan pajak 5% tersebut, apakah untuk kemaslahatan negaranya, kemaslahatan bangsanya, rakyatnya, ini kita kembalikan kepada mereka. Mereka punya ulama yang memandang akan hal tersebut. Jadi saya ulangi, pajak yang disepakati oleh para ulama haram itu pajak yang tidak ada timbal baliknya. Adapun pajak yang ada timbal baliknya, maka ini menjadi topik pembahasan sejauh mana berapa persen harusnya diterapkan dan sejauh mana timbal baliknya. Tidak sembarang orang tatkala menerapkan pajak ngambil sekian persen dari rakyat
dan sejauh mana dikembalikan kepada rakyat, ini pembahasan para ulama, ya. Maka biarkanlah orang Saudi, ya, ngurus negara mereka sendiri, ya. Antum ngurus diri antum sendiri, ya. Ustadz, ana mau menikah. Banyak yang mau menikah, bukan cuma ente. Cuma wali sang akhwat hanya tinggal adik kandungnya saja. Tapi sang adik tidak bisa hadir di pernikahan kami karena jarak yang jauh dan tidak adanya biaya. Apakah boleh hak perwalian diambil oleh KUA? Kalau boleh, bagaimana caranya? Apakah melalui surat kuasa? Iya, jadi kalau walinya masih ada, apalagi tinggal adik laki-lakinya, maka adik laki-lakinya jadi wali, ya. Meskipun telepon, meskipun menikah lewat misalnya video call, enggak ada masalah, ya. Kalau memang memungkinkan, kalau secara sah saja, tapi mungkin secara catatan akad pernikahan, surat nikah agak susah, ya. Ya. Jadi kalau memang bisa langsung, ya, adiknya menghadiri pernikahan tersebut dengan video call, maka insya Allah sah. Tetapi kalau tidak memungkinkan, maka boleh bikin surat perwakilan. Dia wakilkan kepada temannya, siapa saja, yang penting benar perwakilan tersebut, ya. Enggak ada masalah. Saya belajar sunnah dari Ustadz Firanda, Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Badrus Salam. Bolehkah saya menisbatkan saya murid mereka? Ya, walaupun sebagian besarnya download dari YouTube. Ya, boleh, saya murid mereka lewat YouTube, boleh kan? Ya, boleh. Saya murid mereka lewat YouTube. Jangan mengesankan murid apa? Spesial, ya. Ustaz-ustaz tersebut mungkin punya murid spesial. Oh, ini murid spesial, murid khusus ustaz-ustaz tersebut, ya. Antum semua murid saya atau bukan? Antum murid saya, belajar dari saya, tiap minggu belajar, ya. Saya mau bilang semuanya spesial, ya boleh-boleh saja. Tapi ya ingat, kita tatkala mengatakan saya murid si fulan, itu ada tanggung jawab moral, ya. Kita harus menjaga nama baik guru kita, ya. Jaga nama baik guru kita. Sedih rasanya kalau saya mendengar ada orang mengatakan saya muridnya, ya, Ustadz fulan, tapi ternyata akhlaknya enggak beres. Yang mempermalukan ustadz tersebut. Orang mengatakan saya muridnya Syekh fulan, tapi ternyata dia jauh dari syekh tersebut secara akhlak, secara ilmu, ya. Ya mungkin tidak salah, dia tidak bohong, tetapi tidak perlu kita menyampaikan hal tersebut, ya, kecuali memang kalau ada perlunya. Tapi di sini, oh saya Syekh muridnya Ustadz fulan, ya. Terkadang kita perlu menyebutkan, terutama tatkala mau melamar misalnya. Oh, saya belajar sama Ustadz fulan, ya, enggak apa-apa, untuk tunjukkan bahwasanya dia belajar sunnah. Ustadz, bolehkah membagi waris dengan sama besar pria dan wanita atas permintaan orang tua sendiri? Tidak boleh. Jadi kalau orang tua sudah meninggal, kemudian bagi ahli waris, tidak boleh laki-laki dan perempuan disamakan. Tidak boleh. Karena harta itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka cara pembagian harta harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dengan aturan sendiri. Ya, meskipun orang tua berwasiat kalau saya meninggal tolong bagi rata, wasiat tersebut tidak berlaku. Dalam surat Az-Zumar ayat 65, sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya aku akan hapus amalanmu. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah, sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan nabi-nabi sebelum engkau, jika kau berbuat syirik maka akan gugur seluruh amalanmu. Tentunya Nabi Muhammad SAW tidak berbuat syirik, ya. Tapi ini sekedar seandainya Nabi Muhammad SAW dan saudara-saudaranya dari para nabi yang lain berbuat syirik, Allah tidak pandang bulu. Allah akan gugurkan amalan mereka. Apalagi selain para nabi. Ini ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala, tidak basa-basi dan tidak ada pandang bulu tentang masalah kesyirikan. Jika Muhammad SAW melakukan syirik, maka dia akan rugi di akhirat dan akan gugur seluruh amalannya. Meskipun Nabi tidak berbuat kesyirikan. Ini hanya seandainya, hanyalah pengandaian. Kemudian khilaf di kalangan para ulama. Jika seorang muslim melakukan amalan soleh, misalnya 20 tahun, dia haji, dia umrah, dia bersedekah, kemudian terjerumus dalam syirik akbar, berdoa kepada mayat, menyembelih untuk jin misalnya, apakah pahala dia selama 20 tahun gugur, kemudian dia bertobat akhirnya harus mulai lagi dari nol? Maka sebagian ulama berpendapat iya.
Kalau dia melakukan kesyirikan maka seluruh amalannya gugur. Kalau dia bertobat ulangi lagi dari nol. Ini perkara yang sangat mengerikan. Pendapat yang lain mengatakan tidak, maksudnya amalannya gugur kalau dia meninggal dalam kondisi apa? Syirik. Kalau dia tidak meninggal dalam kondisi syirik maka amalannya tidak gugur. Ini pendapat yang kedua. Karena Allah mengatakan dalam ayat yang lain fayamut wa huwa kafir. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi kafir, faulaika habitat a'malum, itulah orang-orang yang gugur amalan mereka. Sehingga kalau kita bawakan kepada ayat tersebut, maka ayat tentang gugurnya amalan-amalan soleh itu maksudnya kalau dia meninggal dalam kondisi apa? Syirik. Maka pendapat kedua menyatakan jika orang sudah beramal soleh 20 tahun, dia melakukan kesyirikan, maka amalannya tidak gugur. Kalau dia bertobat, ya, maka dosanya hilang, amalan yang 20 tahun tetap terjaga. Kecuali kalau dia meninggal dalam kondisi apa? Syirik. Ini pendapat lebih ringan. Pendapat pertama tidak. Anda beramal soleh 20 tahun. Anda syirik, gugur semua. Anda bertobat, ulangi lagi dari nol. Ini mengerikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih condong pada pendapat kedua. Namun kita tetap harus hati-hati, jangan sampai terjerumus dalam syirik. Karena ya berbahaya, bisa jadi amalan kita langsung gugur seluruhnya. Demikian hadirin dan hadirat kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.